Halo Cinema Mania, selamat datang di New Kids Cinema. Hari ini kita akan melakukan sebuah perjalanan ke dalam salah satu film yang paling mengguncang dan penuh perhatian dalam dunia keuangan dan investasi, yaitu The Big Short. Film ini diadaptasi dari buku karya Michael Lewis dengan judul The Big Short dan dibintangi oleh Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling, dan Brad Pitt. The Big Short atau dalam bahasa kita adalah penjualan dalam jumlah besar atau dalam bahasa praktisnya adalah guyuran. Adalah sebuah film yang menyoroti krisis keuangan tahun 2008. Sebuah peristiwa yang mengguncang dunia dan mengubah pemandangan ekonomi global. Film ini juga menceritakan bagaimana beberapa investor berhasil memprediksi dan mengambil keuntungan dari krisis ekonomi tersebut. Film ini tidak hanya menawarkan hiburan, tetapi juga pelajaran berharga tentang kompleksitas pasar keuangan dan dampaknya pada kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi Mimin ingetin, ini adalah spoiler. Jadi pastikan kalian sudah menonton film ini sebelum menonton konten kami. Oke lah, kita gaskan dengan merangkum alur cerita film ini dalam 30 menit. Cerita dimulai tahun 1970-an, di mana para bankir menciptakan produk investasi bernama Mortgage Backed Security atau MBS. Istilah ini mungkin terdengar asing, tapi sebenarnya konsepnya tidak terlalu rumit. Mari kita bahas terlebih dahulu. Bayangkan Anda seorang bank yang memberikan banyak pinjaman KPR, kredit pemilikan rumah. Setiap pinjaman KPR ini, di mana setiap bulannya peminjam akan mengembalikan sebagian uang beserta bunganya. Bank atau lembaga keuangan akan mengumpulkan ratusan bahkan ribuan pinjaman KPR menjadi satu kumpulan. Kumpulan ini kemudian dipaketkan menjadi sebuah produk investasi bernama Mortgage Backed Security atau MBS tadi itu. Nice. Mirip seperti obligasi, MBS menawarkan pendapatan kepada investor dalam bentuk bunga dan pelunasan pokok pinjaman. Investor yang membeli MBS berhak atas posisi tertentu dari aliran pembayaran bulanan yang dilakukan oleh para peminjam KPR dalam kumpulan tersebut. Meskipun terdengar menggiurkan, investasi dalam MBS memiliki risiko tersendiri. Nilai dan pendapatan dari MBS bisa berfluktuasi tergantung pada kinerja pinjaman KPR yang mendasarinya. Jika banyak peminjam gagal membayar cicilan, nilai MBS bisa turun drastis. Oke, kita lanjut. Oke. Para bankir yang membuat MBS ini, kita sebut insider, mereka sangat yakin bahwa produk MBS ini akan laku keras karena punya rating AAA atau AAA. Dan produk seperti ini yang dicari oleh para pengelola dana pensiun. Berbekal keyakinan itu, mereka membelinya dalam jumlah banyak. Ada yang 25 juta dolar Amerika. Kalau dirupiahin dengan kurs 15.500, ya kira-kira 387 miliar 500 juta rupiah. Banyak banget cuy. Dari situ, mereka bisa menghasilkan 50-200 juta dolar. Bayangin coba. Yang membuat saham jadi sangat kecil dan hampir tidak penting lagi. Apalagi tabungan. Hingga sampai pada 30 tahun kemudian, tahun 2008, tibalah masa kehancuran. Saat pasar perumahan Amerika Serikat mengalami booming atau perkembangan yang pesat, bank-bank besar memberikan pinjaman KPR dengan mudah kepada orang-orang yang tidak mampu membayarnya. Hal ini menciptakan gelembung perumahan atau MBS yang siap meledak. Terkenal dengan sebutan housing bubble. Di tengah euforia pasar,
beberapa pelaku pasar melihat keanehan di balik gemerlapnya. Michael Burry, kita sebut saja Burry tanpa huruf K, seorang dokter yang beralih menjadi hedge fund manager, kita sebut saja pengelola dana, adalah orang pertama yang menyadari bahwa gelembung perumahan atau housing bubble atau MBS akan segera meledak. Dia melakukan penelitian mendalam dan menemukan bahwa banyak pinjaman perumahan berisiko tinggi yang dikenal dengan subprime mortgage yang akan gagal bayar. Di kemudian hari, krisis ini juga sering disebut dengan krisis subprime mortgage. Setelah memberitahu temannya bahwa dia akan melakukan penjualan pada MBS, temannya tidak mempercayainya karena memang pada saat itu harga MBS terus naik dan sangat kuat. Berdasarkan risetnya yang mendalam tersebut, Burry menemukan dan yakin bahwa pasar perumahan akan runtuh, dan dia memutuskan untuk bertaruh melawan pasar dengan membeli instrumen keuangan yang nilainya akan naik jika MBS mengalami penurunan. Dia pergi ke beberapa lembaga keuangan global seperti Goldman Sachs, Deutsche Bank, Bank of America, Credit Suisse, meminta dibuatkan produk yang akan dia beli, yaitu Credit Default Swaps, disingkat CDS, untuk MBS. CDS sendiri yaitu sebuah instrumen keuangan yang memungkinkan dia mendapatkan keuntungan jika pasar perumahan atau MBS runtuh. Sebagai lembaga keuangan besar, para bankir investasi di Goldman Sachs menertawakannya dan menganggapnya tidak serius. Burry bahkan menanyakan kesanggupan membayar Goldman Sachs jika seandainya yang diprediksi Burry benar, dan khawatir dia tidak mendapatkan pembayaran. Wait a minute! Who are you? Setelah melakukan pengecekan dokumen, pihak Goldman Sachs akan menjual CDS dengan harga $5 juta. Namun Burry malah minta jadikan $100 juta, yang kemudian disetujui. Hello, motherfucker. Total pembelian yang dilakukan Burry dari seluruh lembaga keuangan itu mencapai $1,3 miliar Amerika. Buset, banyak banget. Ya kira-kira kalau dirupiahin 20 triliun lebih lah. Banyak banget cuy. Seiring berjalannya waktu, pengelola dana atau fund manager lainnya mulai melihat apa yang dilihat Burry. Jared Venet, kita sebut saja Jamet, seorang pedagang atau trader muda yang ambisius, melihat peluang besar dalam CDS karena ada fund manager yang membelinya dalam jumlah besar. Oleh karena itu, dia pun mulai mempromosikannya kepada fund manager lainnya. Salah satunya adalah Mark Baum. Kita sebut saja Mas Baim, seorang fund manager yang sarkastik dan pemarah. Mas Baim tidak percaya begitu saja ketika Jamet bilang ada housing bubble. Dia lantas memerintahkan timnya untuk melakukan riset ke lapangan, bertanya kepada penghuni atau pemilik rumah, hingga pada akhirnya Mas Baim benar-benar terkejut dan sampai pada kesimpulan memang ada housing bubble, hingga ia memerintahkan timnya segera beli CDS $50 juta untuk MBS. Di sisi lain, ada juga dua orang trader muda yang sedang merintis startup pengelolaan dana, Charlie dan Jamie. Dengan modal $100 ribuan 4 tahun lalu, mereka berhasil menjadikannya $30 juta. Untuk dapat melakukan perdagangan yang lebih besar, mereka perlu mendapatkan ISDA Agreement, International Swaps and Derivatives Association Master Agreement. Ribet banget. Adalah kontrak standar yang digunakan dalam transaksi derivatif over the counter. Oleh karenanya, mereka berdua mendatangi lembaga keuangan JP Morgan Chase untuk dapat bekerja sama dan mendapatkan ISDA Agreement. Namun karena dana kelolaan masih di bawah $1,47 miliar, mereka tidak bisa mendapatkannya.
Ketika hendak pulang, Charlie tanpa sengaja membaca dokumen yang diberikan temannya. Dokumen tersebut dibuat oleh Jamet untuk mempromosikan CDS yang di dalamnya tertulis bahwa sedang terjadi bubble pada perumahan atau MBS dan melihat potensi keuntungan 10:1 di CDS untuk MBS. Untuk mengonfirmasi isi dokumen tersebut, mereka menghubungi Ben Rickett, seorang mantan trader di Singapura yang berpengalaman. Ketika membaca dokumen tersebut, Ben mengonfirmasi bahwa itu memang benar, yaitu sedang terjadi housing bubble. Mereka bertiga sepakat bekerja sama, dan dengan bantuan dari Ben, mereka mendapatkan ISDA agreement dari Deutsche Bank. Di luar dugaan semua orang, harga subprime mortgage masih terus naik. Lembaga pemeringkat rating juga masih memberikan rating AAA. Semua orang mulai panik karena jika harga MBS terus naik, maka harga CDS akan terus turun. Begitu juga di kantor Buri. CDS yang dia beli awalnya turun 8,9%. Sekarang menjadi minus 11,3%. Semua orang termasuk Buri dan tim menjadi lesu. Bahkan Buri dimarahi atasannya karena menghabiskan uang 80-90 juta dolar dalam 2 tahun ini untuk bayar premi CDS. Sorry, bro. Penurunan harga CDS terus berlanjut hingga mendekati minus 20%. Buri sendiri juga mulai ragu, mungkinkah dia salah dalam riset dan perhitungannya? Ataukah ada penipuan dalam sistem? Untuk menghindari adanya penarikan besar-besaran dari nasabah karena terus mengalami penurunan, Buri menetapkan membatasi penarikan dana oleh investor. Di tengah keputusasaan semua orang, muncul berita di televisi bahwa salah satu perusahaan terkemuka mengajukan kebangkrutan karena subprime mortgage yang mereka punya. Hingga pada tahun 2008, prediksi mereka terbukti benar. Terjadi penjualan besar-besaran pada MBS dan mengakibatkan harga terus turun. Pasar perumahan runtuh, mengakibatkan kekacauan ekonomi yang besar, atau disebut krisis subprime mortgage. Dengan demikian, keuntungan didapatkan oleh semuanya. Mas Baim sendiri mendapatkan keuntungan hingga 1 miliar dolar. Ben mampu menjual 80 juta dolar CDS mereka dari modal sekitar tidak sampai 200 ribu dolar. Banyak banget untungnya cuy. Jamet mendapatkan 47 juta dolar. Dan Buri sendiri, CDS-nya mengalami kenaikan hingga 489% dengan total keuntungan mencapai 2,69 miliar dolar. Untungnya doang itu. Kalau dirupiahin ya sekitar 41,7 triliun. Oh my god! Wow! Ampun bang! Ampun! Namun, meski berhasil secara finansial, mendapatkan keuntungan yang banyak, mereka semua sama sekali tidak tampak bahagia karena merenungkan akibat moral dari tindakan mereka, di mana mereka merasa terpukul oleh dampak krisis terhadap masyarakat luas dan mempertanyakan nilai dari keuntungan yang mereka peroleh. Banyak masyarakat kehilangan tempat tinggal, ribuan orang kehilangan pekerjaan. Film pun berakhir. Pesan yang bisa kita ambil, sering-seringlah dengerin musik Metallica, Guns N' Roses. Sampai jumpa di pembahasan film berikutnya.